Sepertinya banyak orang yang semakin bersemangat untuk menyambut Avengers Secret Wars di fase ke-6 nanti, termasuk juga saya setelah perilisan Deadpool and Wolverine. Kehadiran Deadpool dan Wolverine di Marvel Studios semakin memperkuat franchise X-Men dari Fox Universe yang menjadi bagian dari MCU secara resmi dan memastikan bahwa universe mereka ditetapkan sebagai Earth 1005. Sementara untuk MCU, kita punya main timeline yang disebut sebagai Secret Timeline atau Earth 616. Film ini sendiri menyertakan begitu banyak Easter eggs dan referensi, bukan hanya MCU tapi juga Fox Universe. Dan ada banyak karakter-karakter yang dikembalikan dari film-film Marvel sebelumnya, bahkan sebelum Iron Man dirilis ke publik. Banyak orang yang berteori bahwa film ini akan menjadi perpisahan terakhir untuk X-Men dari Fox Universe dan memungkinkan Deadpool untuk bergabung secara resmi di timeline MCU. Namun ternyata itu tidak terjadi. Cassandra Nova hampir saja memusnahkan Earth 1005. Namun ternyata kekuatan gabungan antara Deadpool dan Wolverine akhirnya menggagalkan rencana dari Cassandra Nova. Earth 1005 secara mengejutkan malah menjadi semakin sehat di ending film Deadpool and Wolverine. Memang ada banyak kebingungan yang mungkin dirasakan oleh para penonton tentang ending dari Deadpool and Wolverine ini. Tapi lebih dari itu, arti dari ending ini sebenarnya menegaskan bahwa kita tetap akan melihat X-Men dari Fox Universe dan sekarang sudah secara resmi canon dengan MCU untuk melanjutkan pengembangan Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars di fase ke-6 nanti. Dalam komik, Secret Wars di tahun 2015 menampilkan benturan antara Earth 616 dan Earth 1610 yang menghancurkan multiverse. Tapi di MCU, ini bisa saja terjadi antara Earth 616 dan Earth 10005. Teori yang satu ini sebenarnya sudah pernah saya bahas bersama dengan rekan-rekan saya Zoom Avengers ketika saya memiliki kesempatan untuk bisa bergabung dengan mereka di Jakarta. Deadpool and Wolverine sendiri berhasil mencatatkan sebuah prestasi yang mengejutkan dan berhasil memecahkan rekor dan menyalip Joker sebagai film dengan rating R terlaris sepanjang masa. Deadpool and Wolverine akhirnya berhasil mendapatkan pemasukan 1 miliar dolar Amerika, menempatkan film ini di urutan pertama, sementara di urutan kedua ada Joker dan di urutan ketiga ada Oppenheimer. Ini menandakan bahwa para fans kini kembali mulai bersemangat untuk menyambut kelanjutan dari mega franchise yang satu ini. Sejumlah teori masih hangat untuk dibicarakan, dan inilah cuplikan pembahasan dan obrolan tongkrongan kita berkaitan dengan film Deadpool and Wolverine. Gue seneng banget bisa balik lagi ke sini dan akhirnya bisa kumpul bareng lagi sahabat-sahabat gue ini, dan akhirnya bisa konten bareng. Kemarin gue konten barengnya cuma sama Rian doang waktu di Marvel sih. Iya, waktu yang di ini ya. Sekarang gue bales, gue datang ke sini terus kumpul bareng sama mereka berdua ini yang belum pernah kesana. Iya bener. Ya tapi it's okay. Anyway, di konten kali ini gue bakal coba untuk di konten kali ini gue pengen coba untuk tahu teori yang terpikirkan dari kalian setelah kalian nonton Deadpool and Wolverine. Karena kita tahu kan Deadpool and Wolverine sekarang lagi tayang di bioskop. Men, baru beberapa hari udah nyentuh 200 juta dolar Amerika kan, gila. 200 juta 200 miliar gitu. 200 juta ya? Ya, maybe. 200 juta. Dan itu kayaknya bakal sukses, semoga, mudah-mudahan, dan ini menjadi kabar baik untuk MCU juga. Dan sekarang gue pengen tahu, ada nggak sih teori-teori yang terpikirkan sama kalian setelah kalian nontonin Deadpool and Wolverine? Salah satunya menurut gue ya, karena kita bahas ending lah ya. Ending coba. Ending nih, dua makhluk ini kayak udah jadi makhluk yang luar biasa, jadi kepercayaan B-15 kan. Gue berharap sih ke depan Deadpool dan Wolverine kayaknya pasti ya bakal nyambung ke Secret Wars pasti. Dan juga mungkin bakal ngejek-ngejekin Robert Downey Jr. Kenapa gabung ke MCU lagi? Itu seru banget. Itu seru banget sih. Itu seru sih. Kemudian juga yang jelas dia bakal Deadpool itu bakal pergi ke banyak universe. Salah satunya gue curiga di pembukaan itu kan ada Earth 616, dia lagi ngelamar Avengers. Apakah itu terjadi setelah ending? Nah, itu masih karena masih banyak banget. Jadi intinya adalah gue seneng bahwa Deadpool dan Wolverine nantinya bakal jadi kayak petugas lepas freelance-nya TVA lah. Ya. Kalau kalian ada nggak? Ini B-15-nya sih, maksud gua kan kita udah tahu di Loki bahwa Loki akan yang sebagai penyeimbang ya kan di akhir-akhir Loki itu. Nah, berarti yang di Deadpool and Wolverine ini berarti B-15 tahu akan hal itu atau enggak gitu yang di sini. Yang gua masih belum ada jawabannya itu soal itu sih. Karena gua nggak suruh lu nanya. Gua suruh lu kasih teori. Oh, teori. Iya.
Bukan nanya, Oke, cut. nggak usah di-cut. Biar kelihatan tololnya. Ya ampun. Jangan nanya ke kita. Kan melempar pertanyaan. Oh, baiklah. Terus teori yang kepikiran lu Ya, apa? untuk menjawab itu apa? Untuk menjawab itu apa? Kayaknya. Apakah Lady Deadpool nih mukanya hancur apa enggak? Enggak, Nah, itu juga tuh. Enggak, gua ngeliat Nice Pool aja nggak hancur. Kayaknya Lady Deadpool di sini enggak ada. Nggak hancur ya. Enggak hancur. Malas make upin si Black Lively ya. Udah lanjut. Kalau gua apa ya yang gua kepikiran sebenarnya kalau teori ya, ya gua juga ada kemarin udah bahas juga. Iya. Menurut gua Time Reaper yang dibikin sama Paradox. Paradox itu maksudnya bukan itu, berhubungan dengan itu dan dia ngajakin Deadpool itu dengan teori anchor dan segala macam yang which is ada juga di komik, itu bullshit. Ya, oke. Itu bullshit ya. Itu bullshit. Maksudnya itu cara ada tujuan yang memang belum clear banget di sini, plot hole lah gitu kan. Dia ngapain sih mau ngajakin Deadpool ke dalam 616 gitu kan? Karena apakah cuman karena universe yang mau hancur? Terus ngapain lo bela-belain ngangkat si Deadpool buat masuk ke situ? Gitu kan, itu pertanyaannya kan, buat masuk ke 616. Dia nggak dikasih misi apa-apa. Deadpool tergerak baru setelah si Paradox ngasih tahu kalau universe lu bakal hancur, jadi gua kasih kesempatan lu buat masuk ke 616, gua menyelamatkan lu. Gitu kan. Baru kayak, oh gua nggak mau, gua pengen menyelamatkan universe gue gitu kan. Dan ternyata kita di dalam The Void ketemu sama karakter-karakter yang ternyata punya hubungan juga atau pernah bersinggungan sama Mr. Paradox. Dan kayaknya juga hal yang sama yang disampaikan sama Mr. Paradox. Cuman untuk bikin Time Reaper ini dan fungsinya mereka itu yang masih jadi pertanyaan. Tapi menurut gua itu bullshit. Tentang anchor B-nya. Nah, ada teorinya kalau ternyata si Mr. Paradox ini udah ngeliat True Time ending yang emang ada di Deadpool and Wolverine. Bukan nggak sampai ending, maksudnya sampai ke poin di mana Cassandra masuk ke universe 1005 itu dan dia menggunakan si Time Reaper. Dia menggunakan Time Reaper untuk nantinya ya udah untuk menghancurkan universe dan tinggal disisain satu. Itu sebenarnya tujuannya, dan untuk mencapai tujuan itu si Paradox ini butuh Deadpool, dia butuh Elektra, dia butuh Human Torch dan lain-lain. Jadi the whole movie ini sebenarnya udah kebayang sama dia. Jadi kayak Loki, he paved the road gitu ya. Iya, he paved the road. Kenapa kan pertanyaan berikutnya adalah kenapa dia melakukan itu? Ya kan? Kenapa? Itu kan bertentangan juga tuh sama aturan yang dibuat sama Loki gitu kan. Kayaknya Mr. Paradox atau di dalam TVA ini masih ada aliran-alirannya Dox yang kita lihat di Loki season 2. Yang kayak masih pengen ada satu universe. Itu kayak representasinya Dox ya. Iya, makanya namanya mirip ya. Paradox saya juga sih. Iya benar. Iya, Dox kalau misalnya kalian lupa itu di season kedua Loki itu ada karakter yang namanya Dox. Itu pengen ngeprune semua timeline, pengen cuman ada satu timeline aja, pengen cuman ada secret timeline aja gitu. Nah ini juga sepertinya sama ya Mr. Paradox ini, namanya kebetulan juga sama ya juga bener juga ya. Itu sih teori yang menjawab atau yang kepikiran. Oke. Kalau gue sih mungkin teorinya tentang eksistensi universe lain di ending film Deadpool and Wolverine, karena akhirnya kan semakin sehat tuh timeline universe 1005 semakin sehat gitu. Gue sih mungkin punya teori kenapa bukan dimasukin ke 616 aja ini Deadpool and Wolverine. Karena kayaknya itu akan menjadi leading. Ini universe ini bakal dibikin sehat. Gue bahkan mungkin bisa bilang ini bakal menjadi universe yang akan di-highlight oleh MCU gitu dengan semua karakter-karakternya, dan gue yakin di sini ada X-Men. Di sini ada X-Men dan universe ini akan bertabrakan dengan universe 616 nanti. Di Secret Wars. Di Secret Wars gitu. Karena itu kan pertabrakan antara universe kalau di dalam komik ya. Itu pertabrakan antara universe 1610 dengan 616 kan. Antara Ultimate Spider-Man dengan universe utama Marvel di komik. Nah, kalau gue sih kayaknya ngelihat ini kayak yang bakal bertabrakan. Yang tadinya kita kepikiran tuh 868 berapa sih yang universe-nya di MOM? Kayaknya ini yang bakal bertabrakan justru yang 10005 ini, 1005 yang bakal bertabrakan dengan 616, dan itulah yang akan memicu Avengers versus X-Men. I love it. Ya kan kayak gitu. Itu teori-teori favorit gue sih itu gitu. Tapi lu kan belum ada teori. Kira-kira kenapa kenapa Thor menangisi kematian Deadpool? Yuk silakan daripada lu susah mikir, jawab tuh. Enggak sih, kalau kan
gini loh kan segala hal kemungkinan Cut. terjadi ya oke. Bye-bye. Anjing lah. Citra gue buruk udah fix anjing emang.